Jadi tak nemuni tahlil itu bid'ah, tapi nak mendoakan mayit. Ana nek sing lidake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rabitah, mereka dianggap hukum turunan, napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak pitung dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, do. Jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlile, kula kan yo ora laris tahlile, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal. Ya se-Arab nih. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong kulkum wantijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir nama? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina yaitu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI, pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham ya? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini. Kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa. Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis. Makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa, dari kata syuyu'. Syuyu'i itu podo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia nggak tahu Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai
sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen cek percaya Yesus, cek sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, cek ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateisme. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu innallaha salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdiri pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih lucu. Jadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis ten. Ya ailahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeranku trimo diuyahi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyahi luwak." Jadi carane Islam itu yo naif-naif, maksudnya itu ya mergo saking mau sing. Jadi ana sing nggih sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam tapi pangeranku sentek. Mergo nggih pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Emang ya gitu. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Lah dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning dhuwur. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anaknya ditakoki, kowe pangeranmu sapa? Jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangerani kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi, wah Musa nabi paling keren. Ka ono nabi koyok Musa. Sing jare wong Islam, nabi paling keren Muhammad, ka ono nabi koyok Muhammad. Jotos-jotosan. Lah ini ketok bijake nabi bareng sahabate jotos-jotosan. Kena apa kok jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabane Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya ora apa-apa wong muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe, Musa iku anak buahku iku ora tahu. Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari ya ke-10 Asyura itu?
Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad siapa rileks? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda wae. Nah, kuliah ayyuhal kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan. Tes-tesan itu jadi lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngrungokno tenan, ben ki dadi pinter. Wes wae sampean anut aku iso dadi dokter ahli tafsir. Yo keliru-keliru lah jawabane pokoke. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh enggak nabi. Tapi dia keterucut, enggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun, kulman anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Jadi Kanjeng Nabi, aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa. Tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak sido mat, ngono gak sido. Padha nabine lah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min sa. Kul man anzala kitab alladzi jaa bihi Musa nura wa hudal dinasi taj'alunahu qarati satubduna wa tukhfuna katsira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sakjane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja gak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare Kanjeng Nabi yo agamaku. Agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas. Nak keliru awas kan dosa. Agama paling tua itu Islam dari Nabi. Maknanya Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah Hanifah. Wong Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran mat, anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah, itu nyak Kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim itu Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki iku Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yofur gitu. Kan ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ke ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian-kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah ini. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim atau wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbak Zubair itu pengagum Gus Yofur, Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib, kan aneh. Paham ya? Akhirnya orang Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda lah ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat iki ora ilmiah.
Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Jembangun iki sapa? Ya jembangun ya rakyat dong, duwe rakyat. Tapi nak cara klaim kan jadi kampanye. Nak cara tahu jembangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu wis ruwet. Angger klaim itu wis. Nah, Nabi ketika di Madinah itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Adu keren-kerenan Nabi. Adu klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, itu kan gak fair. Nabi tetap anitabi millata Ibrahim Hanifah. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul anbiya, secara generasi akhir. Itu generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Aku ya oh ya ala Sayyidina Ibrahim lah. Tak baleni ping pindho nek kok repot. Nang Sayyidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatike, sing sitok pidato rondo engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala iku sifate Allah. Maknane ya maha luhur ngono wae. Sing sitok pro sunah Rasul. Allah Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Allah disifati wae ora oleh saking kepingine persis sunah. Ya sing pidato pertama iku engke Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manane taala maha luhur ngono wae, asane ya sah wae. Cuma ya engke pancen wong kiyaine rata-rata ya ora muni taala nek. Yang jelas engke lah, jelas engke. Engke tapi rasa pancen taala ku sifate. Sing kedua gak terima. Iku ana pidato model anyar ora ono sunah Rasul. Dibaleni napa Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh.